Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Zainab Nafitukulu dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan mata kuliah Ilmu Hadis dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang penggalan hadis, yaitu hadis tentang ridho fi ridho wal walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Baiklah, lanjut saja kita ke videonya. Di belakang saya terdapat PowerPoint hadis lengkapnya yang dapat teman-teman baca sekalian. Ada 3 keutamaan yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi 3 keutamaan itu adalah: yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut arti hadisnya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Aku bertanya kembali. Kemudian Nabi menjawab, yaitu jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Yang kedua adalah doa mustajab. Doa mustajab itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, biasanya selalu didoakan oleh kedua orang tuanya tersebut. Doa dari orang tua untuk anaknya yang soleh bernilai mustajab di mata Allah sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguannya akan hal itu. Doa orang terjolimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemudahan rezeki. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua membawa kemudahan rezeki bagi seorang anak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi atau kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Dan di dalam hadis tersebut juga memiliki kandungan hadis. Yang pertama, seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Sama halnya dengan mencari ridho Allah yang merupakan suatu kewajiban. Demikian pula dengan mencari ridho kedua orang tua. Yang kedua, haram melakukan segala sesuatu yang memancing kemarahan kedua orang tua. Sama halnya dengan mengundang kemarahan Allah yang merupakan suatu keharaman. Demikian pula dengan melakukan sesuatu yang dapat memancing kemarahan mereka. Yang ketiga, terdapat hubungan sebab musabab. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab, adapun ridho Allah dan ridho orang tua merupakan musabab. Keempat, sebagian ulama berpendapat keriduan orang tua wajib diprioritaskan ketimbang melakukan amalan wajib yang hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang pria mendatangi Nabi SAW untuk meminta izin beliau agar diberangkatkan berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua Anda masih hidup? Pria tersebut menjawab, ya. Maka Nabi pun berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, segala bentuk interaksi yang mampu mendatangkan ridho orang tua tercakup dalam pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula sebaliknya, segala bentuk interaksi yang mengundang kemurkaan mereka tercakup dalam tindakan durhaka kepada kedua orang tua. Yang keenam, mendatangkan keridhoan orang tua dengan cara mentaati perintah mereka merupakan salah satu bentuk berbakti. Namun, hal tersebut memiliki batasan selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah. Apabila perintah keduanya bertentangan, maka wajib memprioritaskan ridho Allah di atas ridho makhluk atau manusia. Karena sebagaimanapun, Allah tetaplah yang di atas. Yang ketujuh, ridho orang tua merupakan sebab terkabulnya doa sang anak. Pelajaran ini dipetik dari kisah tabi'in Uwais Al-Qarni rahimahullah, di mana Nabi SAW pernah bersabda perihal diri beliau, seorang bernama Uwais bin Amir akan mendatangi kalian bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Dulu dia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali satu bagian sebesar keping uang 1 dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Jika Anda mampu memintanya untuk mendoakan ampunan Allah bagimu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, ridho dan murka merupakan sifat Allah Ta'ala.
wajib bagi setiap muslim menetapkan sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan hadis ini juga kita diajarkan untuk latihan mencintai Tuhan ialah mencintai orang tua secara visual. Kita telah merasakan dan akan terus merasakan betapa orang tua berjasa dalam hidup ini. Selain sangat tulus dan ikhlas, keduanya juga sangat konkret memberikan jasa itu kepada kita. Sulit membayangkan ada cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cinta tulus kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain salah satu amalan istimewa yang wajib dilakukan bagi setiap orang. Mungkin di video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ummu Zainab Nafitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.